Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah dan penyampaian presentasi dengan tema Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Latif MPD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat berkarya lebih baik lagi di kemudian hari. Kami perwakilan dari kelompok 4, saya pribadi atas nama Marfu, teman saya Saiful Muhammad Sidi, dan teman saya yang satu lagi Khairul Rijal. Kami akan mempersembahkan presentasi dari kami. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam dari dosen pengampu Bapak Abdul Latif SPDI. Jadi insya Allah di sini kami akan mempresentasikan tentang awal kemunculan Islam kemunculan Islam di Mekah, yang kedua kemunculan Islam di Madinah. Untuk pembahasan pada kemunculan Islam di Mekah ada 3 poin, yaitu awal munculnya Islam, yang kedua strategi dakwah Islam di Mekah, dan perjanjian penting periode Mekah. Insyaallah di sini saya akan mempresentasikan atau membahas daripada periode Islam di Mekah. Awal munculnya Islam di Mekah. Masyarakat Arab sebelum Islam datang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Mereka hidup dalam bentuk bermasyarakat yang terkotak-kotak, yang dibangun dengan sistem kabilah-kabilah bersuku-suku, yang mana antara kelompok yang satu dengan yang lainnya seringkali terjadi pertumbuhan darah. Bahkan mereka sudah terbiasa melakukan kekerasan dan pembunuhan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kompleksitas masalah yang terjadi pada masyarakat Arab jahiliyah inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW termotivasi untuk mencari jalan keluar dengan cara mengasingkan diri atau berkhulwat di Gua Hiro. Di sana Nabi Muhammad berhari-hari dan berbulan-bulan melakukan kontemplasi dan bertafakur. Tidak henti-hentinya ia melakukan hal tersebut sampai menjelang usianya yang ke-40, dan akhirnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat pembawa wahyu datang dengan membawa wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan turunnya ayat di atas merupakan sebuah petanda bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah resmi diangkat sebagai seorang nabi, sekaligus mengakhiri zaman jahiliyahnya masyarakat Arab. Dan selang beberapa bulan kemudian beliau menerima wahyu yang berisi perintah untuk mendakwahkan Islam kepada semua manusia. Hal tersebut tergambar dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan diturunkannya ayat di atas memberikan sebuah pengertian bahwa sejak itulah Nabi Muhammad SAW secara de facto telah resmi diangkat menjadi Rasulullah dengan mengemban tugas untuk memberi peringatan bagi seluruh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan tadi yang terlebih dahulu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi dakwah Islam. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah itu kurang lebih 13 tahun, hanya 13 tahun. 3 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Nah, untuk strateginya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah tadi dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwasanya disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah. Nah, di sini berdakwah Kanjeng Rasul itu ada 2. Yang pertama yaitu dakwah bil sir, secara diam-diam, dan yang kedua yaitu berdakwah secara bil jahri, yaitu dengan terang-terangan.
Untuk poin pertama yaitu berdakwah secara diam-diam. Nah, pada awal perjalanannya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan cara diam-diam. Beliau menyampaikan dakwahnya hanya kepada keluarga dekat, juga orang yang diyakini oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan menerima seruan atau ajakannya. Hal ini beliau lakukan sejak turunnya surat Al-Mudaththir tadi, yang mana isi kandungan ayat tersebut adalah perintah untuk melakukan seruan atau ajakan peringatan kepada umat manusia. Adapun orang pertama yang masuk Islam yaitu Sayyidah Siti Khadijah. Nah, beliau juga adalah tidak lain dan tidak bukan adalah istri Rasulullah SAW. Baru kemudian disusul oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu usianya baru mencapai 10 tahun. Kemudian disusul oleh orang yang ketiga yaitu sahabat Abu Bakar yang bernama asli adalah Abdullah bin Quhafah At-Taimi. Beliau sebelum masuk Islam bernama Abdul Ka'bah. Kenapa beliau dinamakan Abdul Ka'bah? Karena beliau ketika masih di dalam kandungan ibu Abu Bakar As-Siddiq itu ingin atau bernazar untuk memberi nama Abdullah Al-Ka'bah. Nah, sahabat Nabi juga, beliau juga waktu kecil. Nah, dakwah secara diam-diam ini terus beliau lakukan selama 3 tahun dan berhasil mengajak hanya beberapa orang, hanya belasan orang. Meskipun Nabi beberapa dengan sembunyi-sembunyi, akan tetapi kafir Quraisy memusuhi dan mengejek umat Islam. Selanjutnya poin yang kedua yaitu dakwah bil jahri yaitu terang-terangan. Nah, setelah beberapa tahun Rasulullah SAW hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka datanglah seruan untuk berdakwah secara terang-terangan dan tidak memperdulikan ejekan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr yaitu ayat 214 sampai 216 yang berbunyi artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, di sini kepada Nabi Muhammad SAW, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang memperolok kamu. Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 13 tahun ini tidak mengalami atau hanya mengalami jalan yang mulus saja, tetapi mengalami jalan yang berliku-liku, berlubang, bahkan maksudnya yaitu banyak cobaannya. Terutama pamannya sendiri sangat memusuhi Kanjeng Rasulullah SAW, yaitu siapa? Yang bernama Abu Lahab. Nah, keren ya nama Abu Lahab itu dituliskan di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW berdakwah, pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, selamatkanlah diri kalian dari bahaya api neraka. Sesungguhnya saya memberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih. Itu mengajak berseru kepada Abu Lahab. Tapi Abu Lahab menjawab apa? Menjawab, binasalah hai Muhammad, adakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini? Nah, suatu ketika itu masyarakat dikumpulkan dan Abu Lahab mengejek Kanjeng Rasulullah SAW dengan seruan seperti itu. Nah, sehubungan dengan hinaan Abu Lahab yang tadi, maka turunlah atau sebagai berikut, dan artinya yaitu binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa, tidak berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Nah, jadi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Abu Lahabnya saja, tetapi bersamaan dengan istrinya. Nah, setelah peristiwa Taif, itulah bermulalah sikap kaum Quraisy memusuhi Rasulullah SAW secara terang-terangan. Asalnya secara diam-diam memusuhi Kanjeng Rasulullah SAW. Mereka mengobarkan api permusuhan dan mereka sepakat untuk menentang ajaran Nabi Muhammad SAW dan menyakiti bahwa mengancam para pengikutnya untuk tidak mengikuti Kanjeng Rasulullah SAW, ajaran yang dibawa oleh Rasul.